Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib Rahanyartel, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Manokwari kelas 11 IPA 2 melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Untuk itu, pada kesempatan ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, khususnya LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih saya kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dan seluruh Bapak dan Ibu dosen, guru pamong, dan juga kepada pengelola, ketua panitia dan seluruh jajarannya, kepada Ibu Kaprodi yang senantiasa membersamai kami, teman-teman mahasiswa, dan juga kepada keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Manokwari yang senantiasa memberikan semangat kepada saya. Semoga segala kebaikan dan jeripayah yang diberikan kepada saya senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Pak Guru meminta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Untuk itu, pada Ananda Rehan, silakan memimpin doa. Kita mulai pembelajaran hari ini, akan saja kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.
nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda Rehan yang sudah berkenan memimpin doa di awal pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Pak Guru sesi terlebih dahulu. Akmal Rafi hadir ya. Arijal Alfa, Arini Diantika Faksa Alfa ya. Dan Muhammad Fatir, Muhammad Samin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, banyak berdiri. Tiga. Allahumma arhamna bil Qur'an minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa arzuqna ila wa tahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Oke, tepuk tangan dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siap semua? Ya. Oke. Ini Pak Guru berkata, silakan mengangkat tangan kanan kalian. Pak Guru berkata, silakan turunkan tangan kanan. Pak Guru berkata, angkat tangan kiri kalian. Oke, semua sudah? Silakan diturunkan. Oh, ada yang kurang fokus. Ya. Silakan angkat tangan kanan. Nah, kurang fokus. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Guru berkata, anak-anak sekalian silakan duduk kembali. Materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ada di kelas 1. Tentang apa? Tentang hakikat penciptaan manusia. Hakikat penciptaan manusia. Itu di dalam Al-Quran atau hadis? Hadis Pak. Oh, dalam hadis. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Bukhari dan Muslim. Oke. Aku lanjutkan beberapa pertanyaan. Bisa menjawab pertanyaan diberikan hak? Iya. Oke. Pertanyaan pertama. Dari manakah manusia berasal? Dari? Oke, Oke, berikan tepuk tangan. Lengkap. Oke, dapat hadiah. Sama-sama. Oke, ada lagi. Nanti banyak hadiah. Yang berikut. Ada salah satu makhluk Allah yang keberatan ketika manusia diciptakan oleh Allah. Apakah yang tidak mau menerima dan keberatan atas kehadiran manusia di muka bumi? Silakan. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang unik dalam proses penciptaannya. Karena saat penciptaan manusia itu terdapat banyak sekali tahap-tahapnya, yang dari awalnya dari saripati tanah, lalu menjadi air mani dan tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia, kurang lebih 9 bulan. Untuk teman kalian luar biasa. Oke, karena sudah betul pertemuan kali ini kita akan membahas hakikat
penciptaan manusia. Oke. Pada kesempatan ini kita tentunya akan mengkaji 3 ayat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengaitkan makna tentang proses penciptaan manusia pada isi kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan 14. Yang kedua, membuat paparan mengenai isi kandungan tentang proses penciptaan manusia. Setelah itu dipresentasikan. Kemudian yang ketiga tentu kita diharapkan dapat menampilkan perilaku yang sesuai isi kandungan dari surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tema tentang hakikat penciptaan manusia dan bagaimana tujuan yang sudah disampaikan tadi, terlebih dahulu di awal pembelajaran ini akan beberapa hal yang sudah membagikan linknya ke grup kalian. Begitu silakan dikerjakan. Atau tema kita pada kesempatan ini, Pak Guru akan mengelompokkan kalian atas beberapa kelompok. Oke. Membuka isi sedotan, silakan kelompoknya dibaca dulu. Yang biru silakan mencari temannya yang biru, yang hijau cari hijau, kuning cari kuning. Oke, silakan. Ya, silakan langsung ini biar kita cepat. Silakan buka isi sedotan masing. Buka 2R. Sama ya. Sama simpan cantik.
Ada yang ingin ditanyakan dalam tayangan tadi? Sekiranya ada hal-hal yang masih kurang tepat, silakan dikonfirmasi. Ada pertanyaan terkait dengan tayangan tadi, maka saya akan menyampaikan langkah-langkah dalam penilaian. Yang pertama adalah penilaian ke kelompok. Di dalam kelompok itu sendiri, ya, aktivitas yang kalian lakukan itu akan Pak Guru nilai per orangan, ya. Jadi kelompok, nanti kelompok yang presentasinya yang paling baik, nanti kita kasih apa? Hadiah. Ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Bukan mobil. Hadiahnya adalah pesawat. Oh iya. Pesawat mainan. Oke, tepuk tangan dulu. Dikasih pesawat mainan lumayan gitu. Alhamdulillah. Sekalian, selanjutnya Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta. Ini kelompok hijau. Itu kelompok kuning. Oke. Kelompok biru. Oke. Kelompok biru.
Hijau. Boleh. Tuh, tepuk tangan dulu. Kelompok kuning. Hebat, hebat, hebat. Ya, tepuk tangan dulu. Kelompok biru. Luar biasa. Yang sudah siap mempresentasikan hasilnya, Pak Guru persilakan. Kelompok mana yang mau duluan dipersilakan. Nanti di depan ada dua. Siap. Oke, kelompok kuning dipersilakan untuk tampil duluan atau tampil pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandungan suara Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 ini membuktikan perihal penciptaan manusia berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 bermula dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian saripati itu menjadi berulang air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani lagi disebut dengan sel sperma air mani. Tahun perempuan disebut dengan sel telur, segumpal darah, segumpal daging hingga cukup di dalamnya. Kenalkan, saya Muhammad Pramudia dari kelompok hijau. Ini bertanya, kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang unik? Ya. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok hijau. Mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang unik? Karena manusia diciptakan dari saripati tanah, ya, terus saripati tanah itu dijadikan menjadi nutfah atau air mani. Air mani itu dibagi menjadi dua, yaitu sperma dan sel telur atau ovum. Setelah itu, dalam waktu tertentu, nutfah itu akan menjadi segumpal darah. Setelah itu menjadi tulang belulang yang ditutup dengan daging, dan akhirnya tumbuhlah berkembang menjadi anak manusia, sebagaimana yang telah disebutkan juga dalam ayat atau surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk yang bertanya dulu. Oke. Ya. Mas dulu. Perkenalkan, saya Milan Sekali Sandi dari kelompok biru dan bertanya, yang dimaksud dari berasal dari salinan tanah itu apa? Jawab pertanyaan dari kelompok biru. Dan dimaksud dari saripati tanah adalah zat yang berasal dari bahan makanan baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kuning. Silakan kelompok kuning. Hijau. Hijau, silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok hijau. Dengan saya atas nama Muhammad Dilan Tika Putra dengan teman saya Muhammad Raihan Pramudia ingin menyampaikan lembar kerja kita yang akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Raihan Pramudia. Pada ayat 12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya pada ayat 13 dengan kekuasaan Allah SWT, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma, dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuatan, keduanya tersimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Pada ayat 14 dijelaskan, jika berada di dalam rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu kurang lebih 40 hari, nutfah atau air mani tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula,
40 hari, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun waktu 40 hari, mudghah berubah menjadi tulang berulang yang terbungkus daging dan akhirnya berkembang menjadi anak manusia. Sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sarwiyatul Hikmah dari kelompok kuning. Apa itu hakikat penciptaan manusia? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok hijau ingin menjawab pertanyaan dari kelompok kuning. Mungkin hakikat penciptaan manusia itu adalah sebuah proses penciptaan sebuah manusia yang dari saripati tanah hingga menjadi anak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantika Oktaviani dari kelompok kuning, ingin bertanya kepada kelompok hijau. Makna esensi apa yang terkandung dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14? Sekian dari saya, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari kelompok kuning. Surah Al-Mu'minun merupakan surah yang ketiga dalam Al-Quran dengan jumlah ayat sebanyak 18 ayat. Surah Al-Mu'minun merupakan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzil sebagai moderator dan teman saya yang bernama akan mempresentasikan hasil kerja kami. Isi kandungan Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 membuktikan perihal proses penciptaan insan yang sangat unik yang diuraikan proses perkembangan dan pertumbuhan di dalam rahim sehingga menjadi makhluk yang tepat dan lahir menjadi seorang anak manusia. Di ayat 12 menjelaskan bahwa insan diciptakan dari saripati tanah. Pada ayat 13 dengan kekuasaannya, saripati yang berasal dari tanah itu dijadikannya menjadi nutfah. Dan pada ayat 14 dijelaskan ketika berada di dalam rahim seseorang perempuan tersebut selama kurun waktu tertentu atau 40 hari. Dalam 40 hari nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah atau segumpal darah, dan 40 hari kemudian menjelma menjadi mudghah, menjadi embrio, kemudian menjadi janin. Dalam teori biologi juga dijelaskan bahwa insan berasal dari pertemuan antara sperma seorang pria dan sel telur atau ovum. Mungkin sekiranya sampai ini ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penjelasan tentang penciptaan manusia terdapat pada surat lain selain surat Al-Mu'minun. Jika ada, sebutkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok kuning. Jawabannya ada yaitu surat As-Sajdah ayat 7-9 yang artinya yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadi keturunannya dari saripati air yang bilang atau air nanti. Berikan aplaus dulu. Ya. Saya dari kelompok hijau ingin bertanya, bagaimana proses penciptaan manusia ketika berada pada fase mudghah? Al-Mu'minun ayat 14. Calon janin menjadi makin matang dengan tumbuhnya tulang dari yang awalnya berbentuk mudghah. Tulang ini kemudian akan dibungkus lagi dengan daging. Janin yang berkembang juga mulai memiliki bentuk menyerupai manusia. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok biru. Luar biasa. Baik, terima kasih. Mungkin
presentasi dari seluruh kelompok atau semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja masing-masing. Untuk itu, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk semua kelompok. Oke. Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangat. Jadi barangkali siapa yang menjadi kelompok presentasi terbaik? Kira-kira siapa? Ayo. Yang paling baik adalah semuanya terbaik. Dan yang patut mendapat hadiah adalah kelompok kelompok apa? Hijau. Kira-kira kelompok mana? Hijau. Oke, kita berikan kelompok hijau. Dan kemudian kita juga berikan apa ya? Oh, Gloriodi. Mari juga kita berikan hadiah untuk kelompok kuning. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini sangat luar biasa Pak Guru memberikan apresiasi atas semangat yang telah kalian tampilkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kedepannya hasil kerja kelompok kalian lebih maksimal lagi. Pak Guru menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk kalian semua yang telah luar biasa aktif dalam mengikuti pembelajaran pada kesempatan siang hari ini. Pak Guru minta kesediaan dari Ananda Diantika dari kelompok kuning untuk menyimpulkan materi kita pada kesempatan ini. Kepada Ananda Diantika dipersilahkan. Baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan rangkuman atau ringkasan dari materi kita pada kesempatan kali ini. Isi kandungan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 ini membuktikan perihal proses penciptaan insan yang sangat unik. Ayat 12 sampai 14 dalam Surat Al-Mu'minun menceritakan tentang proses terciptanya manusia dari awalnya yang merupakan air mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, hingga ditiupkan ruh di dalamnya. Mungkin itu rangkuman singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Diantika. Kita berikan aplaus untuk memberikan untuk tes formatif. Silakan dikerjakan tes formatif. Siapa namanya siapa? Si Mbak Yui. Inilah hasil kalian. Ya, hasil kalian ini sudah ada 10 orang yang mengerjakan dari nomor. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, inilah hasil kerja kalian. Hasil kerja kalian yang didapatkan dari Google Form. Oke, nanti bisa diulang-ulang lagi. Fatir boleh diulang lagi. Oke, demikian ya yang berkaitan dengan tes semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Atau kalian dapatkan dalam pembelajaran ini Karena bisa menambah materi kita dan memperdalam isi kandungan surah yang kita pelajari saat itu. luar biasa. Kita berikan Materi kali ini cukup sangat menyenangkan karena kita bisa lebih mendalami tentang proses terjadinya manusia, dan ternyata prosesnya
memahami cara atau apa ya, ini proses penciptaan manusia. Oke, berikan aplaus untuk kelompok kuning. Oke, sekarang kelompok hijau. Belajar baru belajar yang kita manusia dari mana sampai jadi manusia. Oke, apalagi yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Dari saripati tanah hingga akhirnya bisa menjadi anak manusia dan berkembang sampai sekarang. Dan kita juga bisa mengetahuinya melewati media-media lain, tidak hanya di buku saja atau dari tingkatan yang Pak Guru berikan. Melalui YouTube misalnya ya. Ya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok hijau. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebagaimana referensi tadi kita sudah refleksikan bersama ya tentang semangat belajarnya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tema tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan mengakhiri pertemuan kita dalam pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru minta kesediaan dari Ananda Fatir untuk memimpin doa. Dan kepada Ananda Fatir dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Ananda Fatir yang telah memberi doa di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan niat baik kita. Amin. Dan sebelum kita keluar, Pak Guru minta tolong mejanya dikembalikan dulu di tempat semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.